pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh melabuh Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Menteri Sosial kunjungi Sekolah Rakyat Sentra Darussaadah, temui orang tua dan calon siswa sekolah rakyat. Kemudian kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Luk Semawe hingga saat ini masih belum sejahtera. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Safa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengunjungi Sekolah Rakyat Darussaadah Aceh Besar untuk bertemu orang tua dan calon peserta didik sekaligus memastikan program sekolah rakyat berjalan sesuai harapan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf melakukan kunjungan ke Sekolah Rakyat 1 Darussaadah Kabupaten Aceh Besar Senin 8 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka agenda open house bersama orang tua dan calon murid yang akan menempuh pendidikan di sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadlullah serta Bupati Aceh Besar Muharram Idris. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan sekolah rakyat sebagai salah satu program prioritas pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. Saifullah Yusuf mengatakan secara umum pelaksanaan pembelajaran di sekolah rakyat yang tersebar di 166 titik di Indonesia berjalan dengan baik. Program ini dirancang untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat memperoleh pendidikan berkualitas. Sesuai arahan Presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15.000 sebelumnya lebih menjadi 36.000 lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100.000. Menurutnya pemerintah terus berupaya memperluas jangkauan program tersebut. Bahkan pada tahun mendatang, jumlah peserta didik yang mengenyam pendidikan di sekolah rakyat ditargetkan dapat mencapai lebih dari 100.000 siswa di seluruh Indonesia. Ia menambahkan evaluasi dan perbaikan tata kelola akan terus dilakukan untuk memastikan kualitas pendidikan yang diberikan semakin baik. Melalui program ini, pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju visi Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Balai Arsip Statis dan Tsunami Arsip Nasional Republik Indonesia melaksanakan pameran di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
Balai Arsip Statis dan Tsunami Bas Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI melaksanakan pameran arsip tsunami dengan tema Pijar, Cahaya Keteguhan Kompas Masa Depan di Mall Pelayanan Publik MPP Kota Banda Aceh pada 8 hingga 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati Hari Kearsipan setiap tanggal 18 Mei dan tahun ini menyelaraskan tema nasional Hari Kearsipan ke-55 dengan perspektif kebencanaan berfokus pada pendekatan humanis. Arsiparis ahli pertama Eka Husnul Hidayati menjelaskan, pameran tidak sekedar mengeksplorasi narasi kehancuran fisik, melainkan mengangkat cerita-cerita otentik mengenai ketangguhan manusia. Makna pijar melambangkan percik harapan dan kekuatan bertahan masyarakat Aceh, relawan serta dunia internasional yang menolak takluk pada keterpurukan pasca tsunami 2004. Rekaman memori dalam arsip foto difungsikan sebagai navigasi historis bagi generasi masa kini dalam membangun budaya siaga bencana dan transformasi sosial. Tidak menyisakan apapun dan dampaknya sangat besar dengan gempa yang skala Richter itu 9,1 hingga 9,3. Jadi ini menjadi gambaran buat generasi seperti itu, tapi bukan nanti kita menampilkan ataupun menghadirkan rasa apapun. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP TSP Kota Banda Aceh, Muhammad Ihsan mengapresiasi pelaksanaan pameran yang bertujuan untuk edukasi dan mitigasi kebencanaan, merawat memori kolektif bangsa, implementasi fungsi pusat studi, serta perlindungan arsip. Adapun Bas turut mengintegrasikan pameran yang terbuka untuk masyarakat umum dengan layanan restorasi arsip keluarga Laraska secara gratis bagi pengunjung dengan membawa arsip untuk diperbaiki dan dilindungi dari kerusakan. Kombinasi kedua kegiatan diharap mampu meningkatkan kesadaran publik pentingnya tertib arsip baik di tingkat personal maupun regional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lok Semawe saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan. Berikut laporan Albara Maulana. Kondisi kehidupan nelayan di wilayah Aceh Utara dan Kota Lok Semawe hingga saat ini masih tergolong biasa-biasa saja. Padahal sektor perikanan merupakan salah satu tulang punggung dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi dari hasil laut dan tambak. Sekretaris Kelompok Tani Andalan KTNA Kota Lok Semawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan, selama ini para nelayan dinilai sangat strategis dalam menjaga ketersediaan sumber protein bagi masyarakat. Namun demikian, kesejahteraan para nelayan belum sepenuhnya mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun kontribusi mereka terhadap sektor pangan nasional cukup besar. Selama ini nelayan kita ketahui kehidupan mereka juga masih biasa-biasa saja. Padahal itu kegiatan yang menjadi kegiatan tulang punggung untuk salah satu meningkatkan ketahanan pangan, baik itu di Aceh Utara maupun Kota Lok Semawe dari sumber nutrisi yang berasal dari ikan laut tambak. Oleh karena itu barangkali para nelayan ini harusnya ada peningkatan yang nyata daripada pemerintah daerah. Oleh karena itu diharapkan adanya perhatian nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dukungan tersebut dapat berupa program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana, hingga kebijakan yang berpihak kepada nelayan, sehingga sektor perikanan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif bagi ketahanan pangan di daerah maupun secara nasional. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Masih dari Aceh Utara, pendengar, nelayan Pusung Lama harap pemerintah berikan bantuan peralatan melaut dan pelatihan perikanan. Berikut informasi disampaikan Anita Diana. Di tengah angin kencang dan cuaca ekstrim yang sering melanda perairan Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe, aktivitas para nelayan menjadi semakin menantang. Muksalmina, salah satu warga setempat, menyampaikan harapannya agar nelayan di wilayah itu mendapatkan bantuan yang dapat mendorong kesejahteraan mereka dan keselamatan saat melaut. Ia menekankan pentingnya dukungan berupa subsidi bahan bakar, peralatan tangkap, pelatihan manajemen usaha perikanan, hingga akses ke pasar yang lebih luas.
berharap kepada pemerintah agar ada sedikit perhatian kepada nelayan yang ada di Kota Lok Sumawe, dan berharap juga bisa mendapatkan fasilitas atau bantuan seperti alat tangkap yang memadai untuk para nelayan di Kota Lok Sumawe. Dan kami juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mendukung untuk usaha mereka. Apalagi seperti saat ini subsidi BBM yang cukup langka, terutama untuk sebagai penunjang mereka untuk pergi melaut. Dan satu lagi harapan kami di sini selaku warga Pusung Lok Sumawe, khususnya untuk para nelayan, kami cukup berharap kepada pemerintah perhatian yang sangat serius terhadap fasilitas perjalanan atau jalan yang ada di PPI Pusung Lok Sumawe ini dibuat sesegera mungkin, dikarenakan jalan yang sudah ada sekarang susah untuk para nelayan mengaksesnya. Harapan warga ini menjadi sorotan agar pemerintah daerah dan pihak terkait segera merespon aspirasi nelayan demi keberlangsungan usaha dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Gebiar kreativitas seni tari anak TK se-Kabupaten Aceh Barat turut dimeriahkan oleh siswa keturunan Tionghoa yang bersekolah di TK Tripa English School Aceh Barat. Informasi selengkapnya disampaikan rekan Tama Maulizar. Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu atau TKIT Az-Zahira Yayasan Al-Maghribi menggelar kegiatan pentas seni yang menampilkan beragam pertunjukan siswa di halaman sekolah setempat. Kegiatan tersebut diikuti seluruh siswa TKIT Az-Zahira sebagai wadah untuk menunjukkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di hadapan orang tua serta masyarakat. Berbagai tarian ditampilkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya tari tarik pukat, tarian Nusantara, tari kun anta, tari anak soleh, serta sejumlah tari lainnya. Seluruh penampilan dipersembahkan oleh siswa-siswi TKIT Az-Zahira yang telah berlatih bersama guru selama beberapa waktu lalu. Kepala Sekolah TKIT Az-Zahira Armiana SPDI mengatakan pentas seni merupakan bagian dari proses pembelajaran yang bertujuan mengembangkan potensi anak sejak usia dini. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan kemampuan anak tetapi juga menjadi sarana membangun karakter dan rasa percaya diri. Ini merupakan salah satu wadah bagi anak-anak kita untuk menampilkan bakat, kreativitas, dan keberanian mereka di depan umum. Bagi kita, penampilan mereka bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses belajar, proses bertumbuh, dan proses berkembang. Ia menjelaskan kegiatan pentas seni dapat membantu anak mengembangkan kemampuan sosial serta keberanian dalam mengekspresikan diri. Selain itu, pengalaman tampil di depan publik juga menjadi bekal penting bagi perkembangan mental dan emosional peserta didik. Pada kesempatan tersebut, Armiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh dewan guru yang telah membimbing para siswa dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang terus mendukung berbagai program pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolahnya. Seorang wali murid yang mewakili orang tua siswa, Rusfa Tursina, menyampaikan rasa bangga atas penampilan yang ditunjukkan anak-anak selama pentas seni berlangsung. Menurutnya, keberhasilan para siswa tampil dengan percaya diri tidak terlepas dari peran besar para guru dalam mendidik dan membimbing mereka. Dan kesan bangga dan bahagia ini semua tidak akan terjadi tanpa peran dari ibu guru semua yang ada di sini.
Ia menilai dedikasi para guru telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemampuan dan karakter anak-anak. Rusfa juga menyampaikan penghargaan kepada para guru atas perhatian, kesabaran, dan kasih sayang yang diberikan kepada seluruh peserta didik. Menurutnya, guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter, menanamkan empati, serta nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak sejak usia dini. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Pendengar, dari Melabuh kita menuju ke dataran tinggi Tanoh Gayo. Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah menggelar rapat penguatan PA di daerah. Berikut laporan Sanusi. Tim Satgas Pengawasan dan Kerjasama Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Aceh Tengah menggelar rapat kerja yang dilaksanakan di Aula BPKK Aceh Tengah. Rapat kerja yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah Helioga ini menginventarisasi sejumlah permasalahan strategis yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan asli daerah. Pembahasan yang dibahas meliputi kebocoran retribusi parkir, pemungutan retribusi tenaga kerja asing, hingga pemanfaatan aset olahraga dan pacuan kuda. Bupati Aceh Tengah Helioga juga menyoroti rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, serta belum optimalnya implementasi digitalisasi perpajakan daerah. Kemudian terkait tadi beberapa permasalahan, permasalahan sudah jelas. Jadi berikan tugas kepada Satgas untuk menindaklanjuti. Nanti sudah catatan tadi surat perintah, besok kita mulai kerja. Titik. OPD yang tidak bekerja ini kita lihat apa kendalanya. Beberapa pemetaan permasalahan, kata Bupati, berpotensi menimbulkan kehilangan PA di daerah. Karenanya, kata Heli, perlu adanya penguatan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Festival Didong meriahkan HUT Bayangkara ke-80 di Kabupaten Benar Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra. Bupati Benar Meriah diwakili oleh Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sedakap Benar Meriah Khairmansyah menghadiri Festival Didong dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mes Pemda Kabupaten Benar Meriah. Festival Didong yang mengusung tema melestarikan kebudayaan Gayo dan kearifan lokal menjadi salah satu rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT Bayangkara ke-80. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mempererat silaturahmi antar komunitas dan masyarakat melalui seni budaya tradisional. Dalam sambutannya, Khairmansyah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival tersebut. Menurutnya, Festival Didong merupakan bentuk nyata upaya menjaga eksistensi seni dan budaya Gayo di tengah perkembangan zaman modern. Didong tidak hanya sekedar hiburan tradisional, tetapi juga warisan budaya yang mengandung nilai-nilai adat, kebersamaan, pendidikan, serta identitas masyarakat Gayo. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk terus mencintai dan melestarikan budaya daerah. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 di Kabupaten Benar Meriah, dengan resmi kami nyatakan dibuka. Ia juga menambahkan bahwa pelestarian budaya lokal memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk komunitas pemuda dan organisasi sosial yang aktif mendukung berbagai kegiatan budaya di kabupaten tersebut. Festival Didong sendiri berlangsung meriah dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Para pengunjung tampak menikmati penampilan seni Didong khas Gayo yang syarat akan pesan moral dan nilai-nilai budaya lokal. Bambang Syahputra, RRI Takengon melaporkan. Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, sebanyak 533 warga Kampung Cotbau terima bantuan pangan. Bantuan tersebut merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. Berikut laporan Razi Arda.
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kampung Cotbau, Sabang. Penyaluran bantuan yang berlangsung hari ini dilakukan secara digital melalui aplikasi guna memastikan ketepatan sasaran bagi keluarga penerima manfaat. Kecik Kampung Cotbau Satpuan saat ditemui RRI mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras sebanyak 10 kg per bulan dan minyak goreng 2 kg untuk setiap penerima. Menurutnya, jumlah penerima bantuan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penerima di Kampung Cotbau ini untuk tahun ini ada peningkatan dari sebelumnya sekitar 300-an, sekarang bertambah sudah 533 tepatnya, dan hari ini pembagiannya secara aplikatif ya, langsung menggunakan aplikasi. Jadi penerimanya adalah masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Sapuan menjelaskan penerima bantuan merupakan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah yang masuk ke dalam kategori desil 1 hingga 4. Kelompok tersebut mayoritas merupakan penerima bantuan non-tunai BPNT, Program Keluarga Harapan PKH, dan bantuan langsung tunai BLT. Ia menambahkan, semula proses pembagian bantuan direncanakan selesai dalam 1 hari, namun dikarenakan mekanisme verifikasi melalui aplikasi cukup rinci dan membutuhkan waktu lama, pelaksanaannya akhirnya diperpanjang menjadi 2 hari agar seluruh penerima dapat terlayani dengan baik. Menurut Sapuan, penerapan sistem digital diharapkan dapat meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Meski demikian, di lapangan masih terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat yang merasa belum terakomodasi dalam program bantuan ini. Salah seorang warga Jurong Mulia, Kampung Cotbau, Kiki Rizky Amalia mengaku bantuan yang diterimanya sangat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia menyebutkan pada penyaluran kali ini ia menerima sebanyak 20 kg beras dan minyak goreng 4 liter. Ada dengan bantuan ini sangat membantu sekali, apalagi kalau ditambah dengan gula 2 kilo. Hari ini dapat beras 20 kilo sama minyak 4 liter. Kiki berharap pemerintah terus meningkatkan perhatian kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, data penerima bantuan yang ada saat ini sudah cukup tepat. Namun ia berharap cakupan penerima dapat diperluas agar banyak warga yang membutuhkan dapat merasakan manfaat program bantuan pangan tersebut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.